Oke, halo semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan analisis dan optimalisasi proses bisnis pada aplikasi pengelolaan usaha laundry. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sahla Lutfia Bilkis, dan rekan saya ada Rosa dan juga Juwita. Oke, masuk ke Exit Laundry ini adalah aplikasi internal yang digunakan oleh pemilik atau karyawan usaha laundry untuk mencatat kegiatan operasional harian secara digital. Jadi aplikasi ini nggak dipakai oleh pelanggan langsung, tapi digunakan untuk mencatat dan mengelola data secara lebih rapi dan otomatis. Ada beberapa proses utama yang dilakukan di aplikasi ini, yaitu ada login pengguna, pencatatan data pelanggan, input detail pesanan, pencatatan pembayaran, pengelolaan stok dan bahan, pencatatan pengeluaran operasional, dan yang terakhir ada pembuatan laporan keuangan otomatis, baik mingguan maupun bulanan. Nah, dengan aplikasi ini operasional jadi lebih cepat, minim kesalahan pencatatan, dan semua data langsung tercatat dalam sistemnya. Yang kedua ada di awal hingga akhir dalam bentuk visual. Di diagram BPMN AZ Laundry ini kita bisa lihat alur mulai dari pelanggan datang, data pelanggan dicatat, pesanan dibuat, pembayaran dilakukan hingga laporan keuangan dihasilkan secara otomatis. BPMN ini juga penting karena bisa menjelaskan proses kerja aplikasi dengan cara yang mudah dipahami, baik itu oleh tim teknis seperti developer maupun tim non-teknis seperti pemilik usaha. Yang ketiga ada use case diagram. Di use case diagram ini menunjukkan siapa yang menggunakan sistem dan fitur apa saja yang mereka akses. Dalam Exit Laundry ini, aktor utamanya adalah owner atau karyawan eh, yang dapat dapat mereka akses itu seperti kayak login ke sistem, mencatat pesanan cucian, mengelola harga layanan, melihat laporan keuangan, mengelola stok dan bahan, ya, dan yang terakhir ada pengeluaran usaha. Jadi di diagram ini memberikan gambaran umum tentang fungsi-fungsi utama dari sudut pandang pengguna aplikasi. Yang keempat ada spesifikasi Wizcast. Di spesifikasi Wizcast ini tadi kan sebelumnya membuat Wizcast diagram. Nah, di spesifikasi Wizcast ini untuk setiap fitur utama di aplikasi ini seperti detailnya itu ada aktor, siapa saja yang menggunakan, preconditionnya syarat sebelum fitur digunakan, post conditionnya yaitu hasil akhir dari fitur, yang terakhir ada alur prosesnya, langkah-langkah dari awal sampai akhir selesainya bagaimana. Contohnya ini di sini ada Wizcast login. Eh, untuk aktornya itu ada owner, preconditionnya sudah memiliki akun, post conditionnya berhasil masuk ke dalam sistem, alurnya itu owner memasukkan username dan password, setelah itu sistem memverifikasi, jika valid langsung masuk ke menu utama. Contoh lainnya itu ada Wizcast mencatat pesanan. Nah, untuk aktornya itu owner juga, alurnya owner memilih jenis layanan, mengisi berat ujian dan estimasi selesai, sistem menyimpan data. Whiskas ini juga include dengan pencatatan data pelanggan dan pembayaran. Spesifikasi seperti ini dibuat untuk semua fitur penting seperti kelola harga, laporan keuangan, dan juga pengeluaran. Tujuannya supaya tim pengembang tahu persis bagaimana alur setiap fitur seharusnya berjalan. Bukan hanya tampilannya, tapi juga logika proses di dalamnya. Kemudian ada activity diagram. Nah, di activity diagram ini mulai saat owner melakukan login ke sistem. Nah, setelah berhasil masuk, owner dapat memilih berbagai aktivitas dari menu utama. Antara lain itu ada mencatat pesanan, mengelola stok dan bahan, mengatur harga layanan, mencatat pembayaran, melihat data pelanggan, melihat laporan pengeluaran, dan melihat laporan keuangan. Nah, semua aktivitas tadi itu dilakukan secara manual oleh owner dengan dukungan dari sistem aplikasi kami. Lalu selanjutnya itu ada kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini ada beberapa kelas utama, di antaranya itu adalah user, pesanan, layanan, pembayaran, stok bahan, pelanggan, pengeluaran, dan laporan keuangan. Nah, di kelas diagram ini itu ada notasinya atau relasi masing-masing antar kelas. Seperti contohnya ini ada pelanggan dan pesanan. Satu pelanggan itu bisa memiliki banyak pesanan. Lalu ada juga di yang kelas pembayaran dan stok dan bahan. Jadi setiap pembayaran itu mempengaruhi banyak stok dan bahan. Lalu untuk kelas stok dan bahan ini, tiap stok dan bahan yang berkurang itu mempengaruhi catatan pengeluaran. Begitu juga dengan pengeluaran, banyaknya pengeluaran mempengaruhi atau menghasilkan satu laporan. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram. Nah, sequence diagram ini menggambarkan urutan interaksi antara pengguna dan sistem aplikasi yang dijalankan. Pertama ini ada login. Nah, di login ini pengguna membuka aplikasi dan diarahkan ke halaman login. Setelah melakukan input login, sistem akan memverifikasi data. Jika sesuai, pengguna akan diarahkan ke menu utama. Kemudian ada mencatat pesanan. Owner memilih menu mencatat pesanan, lalu mengisi detail pesanan seperti nama, pelanggan,
layanan, jumlah, dan total harga. Lalu sistem akan menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil disimpan ataupun di-print. Lalu ada kelola stok dan bahan. Nah, ini owner akan masuk ke modul stok dan bahan. Lalu owner ini dapat menambah, mengedit, ataupun menghapus data stok dan bahan. Lalu sistem akan menyimpan dan memperbarui data tersebut. Lalu ada laporan pengeluaran, sama seperti stok dan bahan tadi, owner dapat mencatat pengeluaran dan biaya operasional, lalu datanya itu akan disimpan oleh sistem, yang mana owner bisa mengedit atau menghapus data tersebut. Lalu ada data pelanggan, owner memilih menu data pelanggan, lalu sistem akan langsung menampilkan histori pelanggan yang telah tercatat sebelumnya. Lalu ada laporan keuangan. Di sini owner dapat mengakses laporan keuangan mingguan ataupun bulanan. Lalu sistem akan menampilkan perhitungan, pemasukan, pengeluaran, dan laba berdasarkan data yang sudah ada. Lalu ada pembayaran. Owner akan mengakses modul pembayaran, mencatat pembayaran dari pelanggan, lalu menyimpan datanya. Kemudian sistem akan menampilkan riwayat pembayaran terbaru. Lalu yang terakhir ada logout. Di sini owner memilih tombol logout dan sistem akan langsung mengarahkan kembali ke halaman login sebagai bentuk penutupan sesi dan pengamanan data dari aplikasi. Lalu ada mockup dan prototype. Nah, di sini kami memaparkan juga mockup dan prototype dari aplikasi kami. Di sini itu bisa dilihat dimulai dari splash screen, lalu onboarding, kemudian ada login screen, menu utama. Lalu ada tampilan untuk masing-masing fitur, diantaranya itu ada form pemesanan, lalu stok dan bahan, laporan pengeluaran, laporan keuangan, harga layanan, data pelanggan, pembayaran, dan juga untuk logout-nya. Nah, semua desain ini kami rancang dengan pendekatan user-friendly dan responsif untuk membantu owner ataupun karyawan yang menggunakan aplikasi. Oke, selanjutnya di bab 3 itu adalah tugas pekerja berbasis pengetahuan atau knowledge worker. Jadi ini itu adalah individu yang pekerjaannya itu memerlukan pemikiran analisis untuk mengambil keputusan berbasis data dan juga penggunaan pengetahuan atau keahlian khusus untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, dalam konteks pengelolaan usaha laundry ini, pekerja ini itu berperan untuk menjalankan kegiatan operasional seperti mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan lain-lain. Lalu, aplikasi ini tuh cuma sebagai alat bantu, sedangkan inti dari proses setiap tugas yang dijalankan itu dilakukan oleh manusia atau pekerja-pekerjanya seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah transaction worker. Jadi transaction worker itu adalah pekerja yang menjalankan aktivitasnya itu rutin dan berulang seperti mencatat pesanan, menerima pembayaran, dan memastikan seluruh transaksi itu berjalan dengan lancar. Lalu yang kedua itu adalah integration worker. Nah, integration worker ini itu bertanggung jawab menghubungkan berbagai informasi dari bagian-bagian yang berbeda dalam usaha, seperti data pelanggan, stok bahan, dan juga laporan pengeluaran. Nah, dalam usaha laundry ini, peran ini dapat dijalankan oleh pemilik laundry atau supervisornya untuk memastikan bahwa data pesanan sesuai dengan kebutuhan yang ada, dan laporan itu mencerminkan kondisi aktual dari usahanya ini. Contoh aktivitasnya itu adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan data transaksi pemasukan dan pengeluaran, menyesuaikan stok bahan, dan juga mengawasi keterkaitan antara pelayanan, logistik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada expert worker. Jadi expert worker itu pekerja yang memiliki keahlian atau pengalaman itu khusus dalam menganalisis data dan mengambil keputusan. Jadi peran itu penting untuk menentukan arah dari usaha itu. Nah, dalam usaha laundry, expert worker itu bisa berupa pemilik usaha atau owner itu yang menganalisis laporan bulanan untuk mengambil keputusan seperti promosi, pengaturan harga, dan lain-lain. Nah, contoh aktivitasnya itu menentukan harga layanan berdasarkan tren-tren dan biaya yang terbaru, lalu menyusun strategi promosi dan juga mengembangkan ide layanan. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu adalah collaboration worker. Jadi collaboration worker itu pekerja yang bekerja dalam tim dan saling berkoordinasi untuk memastikan setiap proses dalam usaha itu berjalan dengan baik. Dalam konteks aplikasi ini, collaboration worker-nya itu mencakup seperti staf penerimaan, bagian cuci atau setrika, dan lain-lain. Nah, aplikasi itu bisa membantu koordinasi, namun dalam komunikasi dan kerja timnya itu tetap jadi kunci utama. Jadi tetap dibutuhkan komunikasi secara langsung. Nah, contoh aktivitasnya itu menyusun jadwal kerja, berkoordinasi untuk pengerjaan dan pengantaran cucian, dan juga menyampaikan kebutuhan bahan atau masalah operasional secara terbuka di dalam tim.